Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius dalam perang melawan kejahatan siber lintas negara. Bareskrim Polri baru saja membongkar sindikat perjudian online jaringan internasional berskala besar yang bermarkas di sebuah gedung di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam penggerbekan yang berlangsung pada Sabtu, 9 Mei 2026, aparat berhasil menciduk 321 warga negara asing, WNA, yang diduga menjadi motor penggerak aktivitas ilegal tersebut. Langkah tegas ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden RI, yang memberikan atensi khusus pada pemberantasan judi online yang kian meresahkan masyarakat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan operasi ini adalah bentuk nyata penegakan hukum terhadap jaringan perjudian lintas negara. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan warga sekitar terhadap aktivitas tidak lazim di gedung tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, tim Bareskrim menemukan indikasi kuat adanya operasi terorganisasi yang melibatkan ratusan tenaga kerja asing dari berbagai negara di Asia. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Wirasatya Triputra, mengungkapkan bahwa ratusan pelaku tersebut diamankan saat sedang menjalankan aktivitas operasional perjudian. Dari total 321 WNA yang ditangkap, mayoritas berasal dari Vietnam dengan jumlah 228 orang, disusul oleh 57 warga Tiongkok. Sisanya terdiri dari warga negara Myanmar, 13 orang, Laos, 11 orang, Thailand, 5 orang, serta Malaysia dan Kamboja masing-masing 3 orang. Dalam 2 bulan operasinya, sindikat ini diketahui telah memanfaatkan sedikitnya 75 domain dan situs judi online untuk menjaring korban. Di lokasi kejadian, polisi juga menyita tumpukan barang bukti mulai dari paspor para pelaku, ponsel, laptop, perangkat komputer, hingga tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Sekretaris NCB Interpol di Fubinter Polri, Brigjen Untung Widiatmoko, menyoroti fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Ia menilai terdapat pergeseran pola operasi kejahatan siber internasional ke wilayah Indonesia. Hal ini dipicu oleh penertiban besar-besaran yang sebelumnya dilakukan oleh otoritas keamanan di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kini, para pelaku terancam dijerat dengan pasal berlapis pada KUHP baru terkait perjudian. Sementara itu, penyidik Bareskrim terus melakukan tracing terhadap aliran dana serta memburu server dan IP address yang digunakan untuk mengungkap dalang utama di balik jaringan raksasa ini. Teman-teman masih berkontribusi untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang terjadi pada hari ini. Teman-teman, pada hari ini Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan proses panjang dari penyelidikan, kemudian juga sampai saat ini rekan-rekan hadir di sini memasuki proses dari tindakan dalam proses penegakan hukum, yaitu pengungkapan dugaan tindak pidana perjudian online jaringan internasional. Rekan-rekan media perlu kami ketahui dan kami sampaikan juga, apa yang kami dapatkan ini merupakan satu bagian yang terintegral dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, program Asta Cita, di mana implementasi dalam proses penegakan hukum khususnya terkait dengan perjudian online apalagi jaringan internasional, tentu ini menjadi bagian perhatian kita bersama. Maka dari itu, hari ini saya bersama dengan Dirtipidum Bareskrim Polri dan juga dari Set NCB di Fubinter Polri, dan tentunya nanti akan menyampaikan apa upaya-upaya langkah. Silakan pertanyakan baik itu kualitas, kuantitas maupun peran yang hari ini masih kita dapatkan. Hari ini kita masih melakukan terus sustainable, ya, masih simultan dalam proses ini, tapi akan dijelaskan oleh Pak Dirtipidum. Kami persilakan kepada Pak Dirtipidum Bareskrim Polri. Tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pengungkapan tindak pidana perjudian online jaringan internasional. Adapun tempat penangkapannya di mana rekan-rekan sekarang ini berdiri. Hal tersebut sebagai wujud implementasi daripada Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia.
Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan yang panjang dengan adanya informasi dari masyarakat yang kemudian kami respon. Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Rekan-rekan sekalian, bahwa pelaksanaan daripada pengungkapan ini ataupun penindakan kemarin dilaksanakan pada tanggal 7 Mei, hari Kamis. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Ini dengan perincian dari warga negara Chinese ataupun Tiongkok itu sebanyak 57 orang. Kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang. Warga negara Laos sebanyak 11 orang. Warga negara Myanmar sebanyak 13 orang. Warga negara Malaysia sebanyak 3 orang. Warga negara Thailand sebanyak 5 orang, dan warga negara Kamboja sebanyak 3 orang. Dari kegiatan penindakan yang telah kami lakukan, kami telah melakukan pendalaman terhadap orang-orang yang diduga melakukan aktivitas dengan berbagai macam peran di dalam hal permainan judi online sebagai mata pencarian. Hal tersebut dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan sarana elektronik dan serta pola operasional digital lintas negara yang terorganisir. Dari pelaksanaan proses penindakan yang kami lakukan, kami telah mengamankan berbagai jenis barang bukti, yaitu berangkas, paspor, handphone, laptop, PC, komputer, dan uang tunai dari berbagai macam negara. Dari hasil pemeriksaan, penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75, saya ulangi lagi, 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, yang juga menggunakan kombinasi karakter tertentu dan variabel label perjudian guna menghindari pemblokiran. Jangan lupa subscribe ya!